Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. BMKG Lampung minta warga pesisir Kota Bandar Lampung waspada banjirop. Warga pesisir Kota Bandar Lampung masih diminta untuk mewaspadai potensi bencana alam banjirop atau banjir pesisir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung merilis informasi potensi banjirop di wilayah pesisir Bandar Lampung pada 31 Mei kemarin hingga 3 Juni 2022 nanti. Naiknya air diprediksi akan terjadi pada pagi hari dengan puncak ketinggian sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Adapun puncak ketinggian adalah 1,5 meter, lebih tinggi dari rata-rata permukaan air laut secara normal. Kepada Tribun Lampung, warga pesisir Kota Bandar Lampung, tepatnya warga Pulau Pasaran, mengaku banyak warga pesisir sudah mendapati informasi tersebut. Informasi mengenai potensi banjirop mereka dapatkan secara mandiri dari beragam aplikasi yang ada di telepon genggamnya, seperti BMKG, aplikasi cuaca, angin dan ombak, serta informasi dari laman berita online. Meski sudah bisa melakukan langkah prediksi, warga tetap berpasrah diri soal banjirop yang akan terjadi. Hal itu dikarenakan hampir setiap banjirop terjadi, genangan air laut selalu masuk ke kediaman para penduduk. Sementara aktivitas ekonomi, pendidikan hingga sosial tetap harus mereka lakukan di pulau yang berisi ratusan kepala keluarga itu. Terlebih banjirop di pesisir disebutkannya saat ini terjadi dalam beda waktu yang cukup dekat. Melihat banyaknya aktivitas lokal yang terjadi di Pulau Pasaran, ia berharap agar segera adanya langkah antisipatif dari pemerintah. Berita selanjutnya, seorang siswi di Bandar Lampung dibawa kabur temannya. Kurang lebih selama 10 hari, KH, siswi berusia 16 tahun di salah satu SMA di Bandar Lampung dibawa kabur oleh teman prianya berinisial AD yang berusia 17 tahun. Selama dibawa kabur sampai ke wilayah Bandung, Jawa Barat, KH menjadi korban tindak pidana asusila. Perbuatan asusila tersebut terungkap setelah jajaran Polsek Kedaton mengamankan AD pada Senin 30 Mei 2022 dini hari. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengatakan, AD diamankan saat sedang bersama korban di dalam sebuah bus. Keduanya diduga baru saja kembali dari wilayah Bandung ke Bandar Lampung. Sejak saat itu, pelaku yang juga masih berstatus pelajar diamankan ke Mapolsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga yang khawatir lantaran sudah 10 hari tak pulang ke rumah. Atang menjelaskan awalnya korban dibawa kabur pelaku pada hari Jumat 20 Mei 2022. Saat itu pelaku datang menjemput korban di sekolahnya. Setelah itu jalan-jalan di seputaran Tanjung Karang Pusat sebelum akhirnya berangkat ke Bandung melalui jalur darat. Saat diintegrasi, pelaku mengakui sering melakukan tindak pidana asusila kepada korban selama dibawa kabur. Bahkan pelaku mengaku sudah sering melakukan tindak asusila lebih dari 1 kali. Tidak hanya itu, korban juga mengalami tindak asusila oleh rekan pelaku saat berada di Bandung. Atang menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan penyidikan terhadap tersangka yang masih di bawah umur itu. Namun Atang tak menampik jika pelaku bisa dikenakan pasal perlindungan perempuan dan anak. Berita selanjutnya,
Polisi berhasil amankan seorang residivis pencurian besi selokan. Pernah merekam selama 2 tahun di balik tembok penjara, tak membuat Subianto berusia 35 tahun merasa jera. Residivis kambuhan kasus pencurian besi selokan ini kembali berulah. Ia akhirnya terpaksa diamankan oleh unit reskrim Polsek Sukarame atas kasus serupa. Penangkapan terhadap warga Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung itu terjadi pada Selasa 31 Mei 2022 malam kemarin. Kapolsek Sukarame Kumpul Warsito menjelaskan, Subianto bersama satu orang rekannya bernama Dedi Irawan. Komplotan ini kerap meresahkan warga karena aksi pencurian besi selokan di sekitar wilayah Jalan Pangeran Tirtayasa, Bandar Lampung. Warsito menjelaskan ada satu tersangka lagi yang terlibat dalam setiap melancarkan aksinya. Satu rekan pelaku berinisial KM masih diburu alias masuk dalam daftar pencarian orang. Terungkapnya identitas pelaku dari rekaman CCTV yang beredar. Dari rekaman CCTV itu nampak jelas ketiga wajah pelaku. Warsito menjelaskan satu dari 2 orang tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Tersangka Subianto akan kembali masuk bui. Pasalnya aparat kepolisian menjerat kedua tersangka dengan pasal 362 KUHP. Ancaman pidana 5 tahun penjara. Saat ini juga pihaknya masih melakukan pengembangan untuk menangkap satu lagi rekan tersangka. Sementara itu di hadapan petugas, tersangka Subianto mengakui dirinya merupakan seorang residivis. Aksi pencurian besi penutup selokan dilakukan karena dirinya tak punya pekerjaan tetap. Adapun besi-besi hasil curian tersebut dijual ke pengepul barang rongsokan seharga Rp150.000. Meski sudah pernah masuk penjara, Subianto mengaku tak ada pilihan lain selain melakukan tindak pidana pencurian. Uang hasil curian tersebut diakuinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Berita selanjutnya, pelaku pencurian mobil truk berhasil ditangkap. Anggota Polsek Banjar Agung bersama tim TK 308 Polres Tulang Bawang Polda Lampung berhasil membekuk pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat mobil truk. Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang juga mengamankan penadah barang hasil curat. Adapun pelaku yang berhasil ditangkap Polsek Banjar Agung Polres Tulang Bawang tersebut ialah seorang pria berinisial GN, seorang sopir warga desa Sukaagung, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Tidak hanya GN, polisi juga menangkap pria berinisial MI, warga Jalan Yosudarso, kilometer 15, Muara Pajar, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Peran MI sebagai penadah barang hasil kejahatan yang didapat dari GN, pelaku utama. AKP M. Taufik menuturkan, pelaku GN berhasil ditangkap pada hari Jumat lalu, yakni 27 Mei 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jalan Arbes, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Namun untuk pelaku penadah MI berhasil diamankan polisi selang sehari kemudian, yakni pada Sabtu 28 Mei 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat saat sedang berada di rumahnya. Korbannya bernama Indra Senur, warga Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Dua pelaku tersebut sudah diamankan di Mapolsek Banjar Agung. Pelaku GN dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, diduga jual motor hasil curian, 3 orang diamankan polisi. Polsek Pringsewu Kota Polres Pringsewu mengamankan 3 orang diduga terlibat jual beli sepeda motor dari hasil kejahatan. Menurut Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Ansori Samsul Bahri, mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi,
Ketiganya berinisial NOV berusia 20 tahun, JUF berusia 22 tahun, dan MA berusia 43 tahun, merupakan warga Kecamatan Cukuh Balak Tanggamus. Mereka ditangkap di 3 lokasi terpisah pada Minggu 29 Mei 2022 dan Senin 30 Mei 2022. Untuk tersangka Nov diringkus polisi di Kompleks Pendopo Pringsewu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat saat sedang berupaya menjual sepeda motor hasil curian secara cash on delivery atau COD. Lalu menyusul MA yang diamankan di kediamannya pada Senin dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat dan terakhir JUV diamankan berselang 30 menit kemudian. Keduanya diamankan di wilayah Cukuh Balak. Ia menambahkan penangkapan ketiga pelaku berawal dari adanya postingan salah satu akun di media sosial Facebook yang menjual sepeda motor Honda Beat berwarna hitam seharga 5,3 juta rupiah. Motor itu identik dengan sepeda motor milik korban Sukadi, warga Pekon Podosari Pringsewu yang hilang, dicuri pada Minggu 22 Mei malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat menonton kuda lumping. Berawal dari postingan tersebutlah, kemudian polisi bersama salah seorang saksi berpura-pura menawar dan mengajak pemilik akun untuk bertemu di Pendopo Pringsewu. Dalam proses pengembangan kasus, pelaku mengaku bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut adalah milik orang tuanya MA. Maka polisi langsung bergerak dan mengamankan MA di rumahnya pada Senin 30 Mei 2022 sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan MA tersebut, berselang setengah jam kemudian polisi berhasil mengamankan tersangka JUF dan membawanya ke Polsek Pringsewu Kota. Di hadapan polisi, tersangka JUF mengaku sepeda motor tersebut dibeli dari seseorang warga Kabupaten Pesawaran yang diduga sebagai pelaku utama pencurian, yakni seharga 3 juta rupiah. Lebih lanjut, ketiga tersangka dilakukan penahanan di Polsek Pringsewu Kota dan disangkakan telah melanggar pasal 363 KUHP, JO pasal 480 KUHP. Berita selanjutnya, antisipasi PMK peternak dihimbau waspada oknum pembuat dokumen palsu. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan mengimbau peternak untuk mengantisipasi oknum yang menerbitkan dokumen palsu. Perlu diketahui, Satgas Ketahanan Pangan terdapat di pihak kepolisian. Maka dari itu, Kepala Bagian Ops Polres Lampung Selatan AKBP Ikhwan Sukri mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi adanya penyebaran wabah PMK pada hewan ternak. Menurutnya terdapat 2 hal yang harus diperhatikan guna mengoptimalisasi pencegahan penyebaran PMK pada hewan ternak. Ikhwan mengimbau peternak untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang akan menerbitkan dokumen palsu. Ikhwan juga meminta kepada para peternak untuk mengecek selalu hewan ternaknya dan melakukan karantina selama 14 hari bagi ternaknya yang akan dikirim atau datang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.